warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, apa kabarnya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Masih semangat kan belajar daringnya? Jangan lupa kalian harus jaga kesehatan dengan berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi, kalian dapat mencari ide pokok dari suatu paragraf. Yang kedua, kalian dapat menggolongkan hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, kamu dapat membuat bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Sebelum memulai pelajaran, kamu mengisi absensi dulu di Google Form yang telah Bu Guru share ya. Anak-anak, supaya kalian lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah semangat kan? Yuk kita mulai pelajaran hari ini. Coba kalian perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Ekosistem apa saja yang ada di lingkungan kalian? Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar ini ya. Ada ekosistem apa saja yang ada di dalam? Iya, ada tanaman, ada burung, ada macam-macam hewan lainnya, ada matahari, dan ada air juga di dalam kolam. Semua itu adalah komponen ekosistem seperti tema kita hari ini. Anak-anak, ayo kita belajar tentang teks non-fiksi. Tahukah kamu apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, teks non-fiksi bukan dongeng ya atau cerita hayalan lainnya. Ciri-ciri teks non-fiksi ditulis menggunakan bahasa formal, kemudian menggunakan penulisan denotatif, bersifat faktual atau fakta, dan berbentuk tulisan ilmiah populer. Ayo kita baca teks non-fiksi. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik, dan bagian tak hidup abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah.
Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Setelah kamu membaca teks non-fiksi ekosistem, kamu dapat mencari pokok pikiran dari setiap paragraf. Bagaimana cara mencari pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Anak-anak, kalian sudah paham kan cara mencari ide pokok dalam suatu paragraf? Kalau kalian sudah paham, sekarang berdasarkan bacaan tadi ekosistem, silahkan kalian isi tabel di samping ini. Dalam ekosistem terdapat banyak jenis hewan. Untuk lebih memahaminya, ayo kita lihat video berikut ini. Apa yang dapat kamu simpulkan dari video tadi? Ya, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ada 3 macam, yaitu 1. Hewan pemakan tumbuhan, 2. Hewan pemakan daging, 3. Hewan pemakan daging dan tumbuhan. Coba sekarang perhatikan gambar hewan berikut ini. Kemudian, kategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kamu dapat mengisikan jawabannya dalam tabel ini ya. Anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Ayo kita simpulkan apa yang kita dapatkan di hari ini. Ya, hari ini kita telah belajar yang pertama tentang teks non-fiksi dan mencari ide pokok dalam paragraf. Yang kedua, kita telah belajar cara menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Setelah kalian mempelajari materi hari ini, selanjutnya kalian mengerjakan soal evaluasi yang ada di Google Form yang sudah Bu Guru share ya. Demikian tadi materi kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.